Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik Bu. Ya, silakan duduk dulu, Ibu Dea. Ibu Anissa benar dengan Ibu Dea dan Ibu Anissa. Benar Ibu. Iya, Terima betul. kasih Bu. Terima Apa kasih, Bu. Kabar, Ibu? Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Sama Bu, Alhamdulillah kabar saya baik-baik aja. Ya, Ibu apa alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Bisa ketemu sama Ibu Dea, bisa ketemu sama Ibu Anissa. Seharusnya saya Bu yang terhormat bisa ketemu Ibu. Sama aja kita lah. Jadi ini maksud tujuan kita Eh, dipanggil apa Bu? Ya, jadi gini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Dea, kepada Ibu Nisa karena sudah berkenan untuk hadir di kantor di sela-sela kesibukan bekerja. Terima kasih banyak. Oh ya, untuk tujuan saya mengundang Ibu adalah untuk menginformasikan bahwasanya perusahaan akan melakukan kebijakan pengurangan karyawan dalam waktu dekat-dekat ini, gitu, Bu. Hal ini dikarenakan gini, situasi pandemi ya kita tahu bersama bahwa situasi pandemi ini menurunkan omset penjualan dari perusahaan kita seperti itu. Jadi untuk merespon penurunan omset tersebut, kita juga menurunkan biaya dengan cara mengurangi jumlah karyawan yang ada seperti itu, Ibu. Kalau boleh tahu nih, berapa persen ya yang bakal terkena dampak pengurangan karyawan? Berdasarkan rapat kemarin tuh ada sekitar 30% Ibu, tapi untuk keputusan finalnya tetap saja masih belum bisa saya pastikan berapa-berapanya, cuma ya sekitar itu gitu. Nantinya akan dirapatkan kembali sama rekan-rekan di kantor. Waduh banyak juga ya Bu, 30%. Kalau boleh tahu nih Iya, Bu, kriteria karyawan yang di PHK itu yang bagaimana ya Bu? sebenarnya kalau misal Ibu tanya kriteria, saya sendiri kurang paham Ibu, itu kan sepenuhnya ada di uh, tanggung jawab HRD untuk memilah karyawan. Tapi ya kalau misal secara logika gitu, barangkali mungkin untuk teman-teman yang memiliki track record yang kurang baik untuk perusahaan, mungkin itu yang akan menjadi prioritas pengurangan karyawan gitu. Tapi untuk siapa nama-namanya, terus jumlah fixnya itu dari perusahaan memang belum bisa memastikan gitu, Bu. Gini, selain menginformasikan berita yang kurang menyenangkan tersebut, di sini saya juga mengundang Ibu Dea, Ibu Anissa untuk berdiskusi gitu, Bu. Jadi, ayolah kalau misal dari teman-teman perwakilan karyawan ini ada mungkin punya solusi, kita diskusikan bersama di sini seperti itu supaya nantinya barangkali kita bisa menemukan jalan tengah yang sama-sama baik untuk kita bersama. Kalau ada masukan, saran, silahkan Ibu. Sebenarnya sih saya merasa keberatan ya dengan adanya pengurangan karyawan ini, mengingat ada keluarga di rumah dan pandemi ini kan kita sulit ya untuk mendapatkan pemasukan dan hanya ini salah satu pendapatan kami gitu. Apakah ada solusi lain mungkin? Oh begini, ya dari perusahaan juga sangat memaklumi ya Bu, sangat memaklumi. Ya sangat tahulah kalau bekerja di perusahaan ini merupakan mata pencaharian bagi teman-teman semuanya. Dan hal itu juga yang membuat kami dari pihak kantor itu merasa sangat berat hati lah dalam menyampaikan informasi ini gitu. Terus juga untuk itu, ayolah kita sama-sama diskusikan. Siapa tahu ada masukan dari Ibu Dea atau Ibu Nisa. Mungkin ada punya pemikiran tentang solusi lain selain PHK ini,
pengurangan karyawan ini gitu. Baik Bu, izin berbicara ya. Menurut saya, daripada kantor melakukan PHK untuk karyawan, gimana kalau misalnya kantor itu melakukan sistem WFH dan WFO, Bu. Mengingat pada saat ini kan kita lagi masa pandemi gitu kan, jadi nggak bisa full karyawan masuk kantor. Jadi gimana kalau misalnya yang WFO, yang setengah WFO, setengah lagi WFH, Bu. Dan untuk gajinya mungkin bisa dikurangkan, Bu. Kalau WFO berarti ada yang kerja dari rumah, ada yang kerja dari kantor, seperti itu ya? Iya, Bu. Bisa Lalu itu ganti-gantian gitu, Bu, nanti. Kira-kira itu dampaknya atau manfaatnya bagi perusahaan itu gimana, Ibu? Apakah itu bisa mengurangi biaya atau bagaimana kalau misal seperti itu? Baik, Bu. Saya jelasin lagi ya, Bu. Jadi, sistemnya itu kayak shifting gitu, Bu. Misalnya, hari ini saya masuk kerja gitu, Bu. Hari ini Mbak Dea nggak masuk kerja, jadi besoknya tukaran lagi. Mbak Dea masuk kerja, saya nggak masuk kerja. Jadi untuk gajinya itu bisa untuk gajinya itu yang masuk kantor aja, Bu, yang dapat gaji gitu. Untuk yang WFH nggak dapat gaji. Istilahnya itu libur gitu, Bu. Baik. Sepertinya saran dari Ibu Anissa ini juga masuk sih gitu di kepala saya. Mungkin bisa jadi pertimbangan gitu ya. Berarti intinya dari Bu Anissa dan Bu Dea itu menyarankan supaya ada 2 shift gitu, yang kerja dari rumah dan kerja dari kantor seperti itu ya. Berarti iya, kalau misal kita pikir-pikir itu memang bisa untuk mengurangi biaya juga ya kan, kalau misal semua bekerja dari kantor itu kan ada biaya transport dan lain sebagainya. Saya rasa saran dari Ibu Anissa itu perlu dipertimbangkan ya. Sebelumnya terima kasih Ibu Anissa atas sarannya, Ibu Dea juga terima kasih banyak. Nanti akan saya coba untuk sampaikan kepada pihak kantor untuk dirundingkan kembali, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Oke, berarti keputusan kita pada siang hari ini itu adalah jangan di PHK, tetapi pengajuan jadwal shifting antara kerja dari rumah dan kerja dari kantor, seperti itu ya, Bu. Dan untuk gajinya, tentu saja yang bekerja dari kantor lebih banyak daripada yang dari rumah, seperti itu. Iya, Bu. Iya. Oke, baik. Masukan dari Ibu Dea dan Ibu Anissa saya terima ya Ibu. Semoga itu bisa menjadi solusi yang terbaik, solusi yang lebih baik daripada pengurangan karyawan yang nantinya akan dirundingkan kembali, dan dalam waktu ya kurang lebih 1 minggu ini akan saya kabarkan untuk hasilnya ya Ibu. Baik, Ibu. Baik, Terima Ibu. kasih, Bu. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah datang ke kantor dan juga menyampaikan permohonan maaf dari perusahaan. Kalau misal kebijakan kami ini, rencana kebijakan kami ini sudah meresahkan untuk teman-teman karyawan sekalian. Baik, Ibu. Mohon dengan sangat untuk dipertimbangkan kembali. Siap, akan kami pertimbangkan kembali. Jadi Ibu Anissa dan Ibu Dia tenang saja, jangan nanti pokoknya akan saya selaku pihak perusahaan akan mencari solusi yang terbaik. Jadi jangan risau ya Ibu, jangan gelisah gitu. Baik, Bu. Kami izin keluar ya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk teman-teman yang lain.